Posi. Nah, di sini kita kedatangan Kak Ganjar. Iya. Kak Ganjar dari Universitas Lampung. Santai aja lah kita Kak Ganjar ya. Iya. Kak Ganjar gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Ini sehat. Oke. Boleh dong Kak kenalkan diri Kak Ganjar. Siapa sih Kak Ganjar? Ya, jadi sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ganjar Andulangi, bisa dipanggil Ganjar. Ya, saya merupakan alumnus dari Universitas Lampung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di jurusan kimia, yaitu di gedung ini, gitu. Kemudian lulus tahun 2018, di mana 2018 itu sudah mulai berkarir sebagai pengajar selama kurang lebih 2 tahun sampai 2020. Kemudian 2020 sampai sekarang itu diamanahkan sebagai asisten riset, khususnya asisten riset pribadi untuk dosen tertentu yang mengerjakan beberapa proyek penelitian dan artikel publikasi. Dan pada selama perkuliahan juga pernah mengikuti olimpiade, yaitu di tahun 2000, mulai dari 2015 sebenarnya. 2015 dulu pernah mengikuti OSN Pertamina, tapi kategori science project, yaitu melakukan sebuah penelitian yang didanai oleh Pertamina. Kemudian 2016-nya saya mengikuti kegiatan ONMIPA atau Olimpiade Sains MIPA, Olimpiade Nasional MIPA tingkat perguruan tinggi di tahun 2016. Dan alhamdulillah sampai ke tahap nasional di Jakarta waktu itu. Kemudian tahun selanjutnya di 2017 mengikuti kegiatan yang sama, yaitu ONMIPA sampai ke tingkat nasional di tahun 2017 juga, gitu Bang. Oke. Itu dia perkenalan singkat ya dari Kak Ganjar. Jadi Kak Ganjar kok dulu ngambil jurusan kimia, gimana ceritanya Kak? Iya. Jadi sebenarnya dulu dari semasa-masa mengikuti kegiatan waktu SMA, yaitu saya sudah sebenarnya pernah mengikuti kegiatan OSN. Oh, OSN juga ya? OSN waktu itu tingkat kota Bandar Lampung yang memang dipercaya dari sejak kelas 10 waktu itu mengikuti kegiatan ini, walaupun memang waktu itu lebih banyak gagalnya gitu. Jadi dari situlah termotivasi dari kegagalan-kegagalan itu, kemudian saya ingin mencoba lagi di masa-masa perkuliahan, bahwa yang memantik saya untuk lebih bersemangat belajar dari sebuah kegagalan yang akhirnya tetap saya bisa peroleh hingga akhirnya membuahkan hasil, walaupun di tingkat nasional juga belum menjuarai. Jadi kan di waktu SMA gagal ya, belum berhasil ya, peserta OSN kota, tapi belum berhasil menang. Dulu diambil 3 besar. Ya, dulu seleksinya sebenarnya ini yang SMA atau yang SMA? Untuk yang SMA sebenarnya dulu delegasi dikirim 5 orang gitu. Kemudian dari juara 3 besar tingkat kota itu akan dikirimkan ke tingkat provinsi dan kemudian ke tingkat nasional. Di kota belum 3 besar ya? Belum. Oke. Ini wajib kita pelajari ya. Jadi kita jangan hanya belajar dari suksesnya tapi gagalnya juga. Kira-kira menurut Kak Ganjar dulu kok bisa gagal ya, belum masuk 3 besar? Kenapa itu? Ya, sebenarnya itu kan sebuah proses ya. Mempelajari dari sebuah materi yang itu tidak mudah sebenarnya, karena untuk kategori olimpiade atau OSN ini kan dia komprehensif, mata pelajarannya hampir seluruhnya gitu. Mulai dari kalau tingkat SMA, tingkat SMA itu mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 semuanya dipelajari. Dan itu saya berproses terus gitu, jadi nggak bisa dalam 1 kali pembinaan bisa langsung menguasai secepat itu gitu. Jadi itu sebuah tahap proses yang sebenarnya itu menjadi bekal saya ketika malah masa-masa perkuliahan gitu. Oke, jadi karena persiapan yang kurang matang lah ya. Prosesnya itu maunya sejak SMP ya, gitu ya, biar SMA jadi gitu ya.
persiapan adik-adik ya. Jadi kalau mau menang Olimpiade ya kuncinya persiapan ya, biar prosesnya cepat. Iya. Berproses ya. Oke. Baru kakak ngambil jurusan kimia di Unila. Iya. Itu kakak gimana seleksinya masuk Unila kak? Ya, jadi ceritanya sebenarnya masuk di jurusan kimia ini melalui jalur SBMPTN, di mana waktu seleksi senam PTN itu sebenarnya gagal gitu. Nah itu gagal, dari kegagalan itu lagi yang memotivasi saya, intinya saya harus kuliah tahun ini. Nah dari bekal waktu itu dapat beasiswa pembinaan untuk ikut les secara intensif masuk perguruan tinggi. Saya optimalkan, kemudian saya bertarung di seleksi SBMPTN waktu 2014 waktu itu, yang mana kimia memang selalu menjadi pilihan pertama, khususnya kimia MIPA, karena sebenarnya ada keunikan gitu, di mana saya sebenarnya dulu nggak mau jadi guru seperti itu. Makanya FKIP saya letakkan di pilihan ketiga, tapi setelah masuk kimia lulus, takdirnya malah menjadi guru lulus. Sempat menjadi guru, tapi itu bukan menjadi sebuah yang artinya keluar dari konteks yang saya inginkan, tapi karena cita-cita saya adalah ingin menjadi dosen, yang dimana sebenarnya menjadi guru ini menjadi bekal untuk pengajaran saya nanti. Oke. Oh tadi ada beasiswa ya? Iya. Beasiswa bimbel ya masuk? Iya. Untuk persiapan PTN itu siapa yang menyelenggarakannya? Iya, jadi dulu nama beasiswanya itu adalah beasiswa Perintis Nusantara. Itu dulu masih di bawah Salman ITB. Jadi kayak semacam dana hibah gitu dari Salman, yang mana dikelola sama Masjid Al-Wasi'i yang ada di Provinsi Lampung, khususnya di Universitas Lampung ini, untuk memberikan beasiswa bagi siswa-siswa yang waktu itu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi keterbatasan biaya karena biaya bimbel kan mahal ya kak. Ya itu, jadi itulah yang saya manfaatkan waktu itu. Berarti beasiswa pelatihan masuk PTN ya? Iya. Berapa lama tuh? Intensif 1 bulan. 1 bulan. Oke. Keren ya programnya ya? Iya. Oke, sangat membantu. Ya, dan alhamdulillah sekarang masih jalan, udah generasi keberapa saya lupa, tapi saya generasi kedua dulu. Dari 2014, sekarang udah 2022, berarti udah sekitar hampir 8 tahun ya. 8 tahun. Tapi khusus persyaratannya bagi bisa dibilang kurang mampu lah gitu ya? Ya kurang mampu, tapi punya motivasi untuk lanjut. Tapi kalau orang yang berada nggak boleh ikut ya? Boleh, tetap boleh, sebenarnya terbuka gitu. Artinya tapi memang kan beasiswa itu dikhususkan nantinya itu akan diarahkan mendapatkan beasiswa bidik misi di perguruan tingginya seperti itu. Jadi sebenarnya waktu itu tetap masih ada teman-teman yang secara finansial sebenarnya mampu gitu. Oke. Berarti masuk jurusan kimia FMIPA Unila. Pilihan pertama? Iya, betul. Oke. Ini kak, di kimia ini sebenarnya belajar apa aja sih, dan nanti jenjang karirnya kemana sih sebenarnya? Iya. Jadi di kimia ini sebenarnya secara fokus, khususnya di Unila ya, di Universitas Lampung jurusan kimia ini ada 5 bidang. Ada kimia organik, anorganik, kemudian kimia fisik, biokimia, dan kimia analitik. Gitu. Jadi kalau semester 1, semester 2 itu masih paket, di mana masih pelajaran umum seperti mengulas materi-materi kurang lebih masih sains dasar lah kayak di SMA. Baru penjurusan itu mulai dari semester 3 sampai ke semester 7. Oh berarti ini jurusan kimia ada penjurusan lagi dalamnya gitu ya? Ya, namanya konsentrasi, ngambil peer group. Oke, kalau Kak ini Ganjar apa konsentrasinya? Ya, dulu ngambil kimia fisik. Wow, kimia fisik. Yang saya dengar itu ada pelajari Schrödinger gitu ya. Bersama Schrödinger. Oke. Kalau dari 5 bidang itu Kak, yang sangat Kakak senangi yang mana? Bidang apa itu? Ya, sebenarnya kalau untuk konteks mata kuliahnya ya, yang saya senangi sebenarnya kimia organik. Kimia organik. Gitu. Tapi kalau untuk konteks risetnya, waktu itu di kimia fisik.
gitu. Karena memang saya tertarik untuk mendalami khususnya pengolahan sampah dan energi terbarukan khususnya gitu. Betul. Oke. Semester 1 itu masuk, kemudian ikut Olimpiade ONMIPA. Ikut Olimpiade apa dulu? Coba ceritain Kak. OSN Pertamina. Oh, tahun? Setahun setelah kuliah, semester 2 itu udah ikut. Udah ikut. Sebenarnya dari semester pertama saya masuk, semester 1 udah ikut OSN Pertamina, gagal. Tahun keduanya ada OSN Pertamina lagi ikut, tapi yang kategori science project. Oke. Nah, mulai dari situlah itu menjadi prestasi perdana waktu itu 2015. Nah, itu yang memotivasi saya untuk oke, ini suatu pencapaian pertama, artinya sebenarnya bisa gitu untuk mencapai prestasi-prestasi berikutnya. Gitu. Oke, OSN Pertamina ya. Sekarang nggak lagi ya? Nggak ada. Sekarang udah berganti nama kalau nggak salah. Oh ya. Oke. Jadi setelah itu baru ikut ONMIPA tahun 2016 ONMIPA ya. 2016 dan itu alhamdulillah langsung ke tingkat nasional. Kemudian 2017-nya juga ikut alhamdulillah sampai tingkat nasional. Nasional juga. Enak kayak jalan-jalan nggak ya? Ya waktu itu alhamdulillah enak sih karena memang difasilitasi juga untuk akomodasi khususnya dari fakultas. Iya. 2016 tuan rumah Jakarta. Iya. 2017 2017 di Semarang. di Semarang. Oke. Yang nginap di hotel gratis gitu Kak ya? Iya. Wah, enak nih. Temu teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Betul, itu yang menjadi sebuah kebanggaan sebenarnya. Dapat jaringan seluruh Indonesia. Iya, betul. Kira-kira Kak apa ini? Tips ataupun trik ataupun strategi Kakak ya? Kok bisa Kakak bisa menang ONMIPA itu ke nasional? Gimana cara Kakak? Ya sebenarnya konsistensi itu penting gitu. Jadi memang lebih ke manajemen waktu ya, dari kesibukan kuliah dan organisasi itu selalu menyempatkan setiap waktu lah untuk mengulas materi yang sebenarnya ketika kita mempelajari untuk persiapan ONMIPA itu secara tidak langsung kita mempersiapkan masa depan di semester berikutnya gitu. Jadi itu sangat membantu dan itu sangat saya rasakan waktu itu karena di semester seperti semester berikutnya ketika waktu saya masih semester 3 itu sangat terbantu karena sudah dipersiapkan dari awal gitu. Jadi ketika menjalani perkuliahan pun tidak terlalu kesulitan ya. Jadi itulah yang menjadi keuntungan ketika kita mempelajari dari awal gitu. Tapi dilakukan secara konsisten gitu. Tapi sebenarnya yang jadi tujuan awal saya memang bukan menang atau bukan untuk mendapatkan prestasi tertentu gitu. Tapi yang menjadi motivasi saya untuk mengikuti kegiatan tersebut sebenarnya saya tuh pengen terus improve gitu, memperbaiki diri, kualitas diri yang mana ketika saya udah memiliki kapasitas tertentu saya pengen membagikan ilmu yang saya punya gitu. Jadi membagikan itu tidak hanya sekedar materi bagi saya, tapi ilmu pun ya semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat seperti itu. Itu yang menjadi motivasi saya. Berarti nanti bolehlah Kak ya sharing-sharing ke follower siswa POSI ya, anak Olimpiade SMA se-Indonesia. Iya. Kak Ganjar ini ya, sharing ya boleh ya? Oke. Dari sumber mana aja belajarnya Kak? Apakah e-book, buku kalau mau berhasil Olimpiade gitu Kak? Iya, sebenarnya tentunya ada beberapa aspek ya, terutama dari Bapak Ibu dosen yang membina gitu, itu sangat membantu sekali gitu. Kita bisa tahu ilmunya dari beliau gitu ya, cara memahami konteks-konteks materi yang mungkin kategorinya sulit gitu. Tetapi di luar itu sebenarnya lebih kepada diri sendiri, yaitu gimana kita memanajemen diri sendiri untuk terus belajar tanpa harus disuruh atau tanpa ada tekanan lain gitu. Jadi inisiatif sendiri bahwa ini akan bermanfaat untuk diri sendiri seperti itu. Saya selalu menyempatkan di luar jadwal itu selalu belajar. Intinya tadi itu konsistensi. Semua di era sekarang bukan menjadi hal kesulitan sebenarnya, karena era digital sekali
klik nyari satu kata, dua kata kunci di internet udah banyak sekali sumber-sumber belajar sekarang. Seperti itu. Jadi bukan menjadi halangan lagi bahwa kendalanya itu kekurangan materi atau sebagainya. Intinya kita mau mencoba atau tidak gitu. Oke. Kalau ini Kak, sumber khusus ada nggak ya? Buku ini nih wajib nih dipelajari oleh anak Olimpiade Kimia gitu Kak? Ya sebenarnya nggak ada yang khusus gitu. Artinya yang saya pelajari pun sebenarnya dari materi-materi dari Bapak Ibu dosen saya, kemudian buku-buku tertentu yang direkomendasikan oleh Bapak Ibu dosen saya. Buku-buku kuliah umum sebenarnya. Karena kan kalau untuk Olimpiade itu sebenarnya dari penyelenggaranya itu udah ada kisi-kisinya. Nah kita tinggal mengikuti aja. Ya. Jadi dulu Kakak Ganjar berapa jam belajarnya? Ya, Perharinya atau gimana gitu? ya sebenarnya manusia normal juga ya, 24 jam semuanya sama gitu. Jadi kalau misalnya lelah pun ya sebenarnya tidur juga gitu. Tapi memang sebelum saya tidur selalu dulu selama kuliah itu selalu menyempatkan baca buku dulu gitu. Kemudian bangun pagi itu juga sebelum berangkat kuliah juga sempat baca nge-review materi gitu. Sebenarnya lebih ke prioritas, kalau misalnya memang orientasinya di hari itu ada ujian ya saya akan belajar untuk ujian dulu gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan akademik maupun organisasi gitu ya saya manfaatkan waktu itu untuk mengulas materi persiapan Olimpiade seperti itu. Jadi sebenarnya memang dibilang tentatif waktunya, nggak ada waktu khusus yang ini. Selama itu ada waktu luang, saya selalu sempatkan untuk belajar seperti itu. Oke, kalau rata-rata gitu, kalau di rata-rata kan berapa jam gitu? Ya, kalau di rata-rata termasuk pembinaan dari Bapak Ibu dosen sebenarnya ya 2-3 jam. Per hari ya? Iya, intensifnya yang benar-benar fokus. Oke. 2-3 jam per hari ya? Apa yang paling berkesan Kak pada saat ONMIPA dulu bagi Kak Ganjar? Sebenarnya yang paling berkesan bagi saya itu adalah proses saya mencapai itu semua. Gitu. Karena itu yang menjadi bekal saya hingga saat ini ketika mengalami kegagalan itu bukan menjadi hal yang baru gitu. Jadi itulah yang membuat saya resilience saya tumbuh gitu. Artinya tidak pantang menyerah ketika mengalami sebuah kegagalan. Itu yang menurut saya berkesan gitu. Proses bertumbuh Kak Ganjar ya? Betul, prosesnya lebih ke proses gitu. Kalau pencapaian bagi saya kayak udah di momen itu aja gitu. Setelahnya itu kayak udah nggak penting. Maksudnya dari apa yang saya dapatkan itu apa yang bisa saya berikan, seharusnya kan seperti itu. Nah itulah yang lebih saya orientasikan untuk memberi ilmu kepada yang lain. Ya dalam hal ini kan alhamdulillah udah 2 tahun terakhir nih, besok juga memberi pembinaan juga di Teknokrat juga, pelatihan ini juga ONMIPA juga. Gitu. Jadi itulah yang sebenarnya saya bangga gitu, memberikan ilmu kepada orang lain yang mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Berarti Kakak juga sharing ilmu ONMIPA-nya ke universitas-universitas ya? Nah, ya, di Teknokrat kalau khususnya di Lampung ini. Namanya apa universitas? Teknokrat Indonesia. UT, Universitas Teknokrat Indonesia. Iya. Udah 2 tahun dari tahun lalu juga sempat membina mahasiswa kimia gitu. Dari Pak Agung juga sama. Nah kemudian ini diminta lagi dari Teknokrat mulai besok insya Allah. Oke, keren ya namanya, Teknokrat ya? Iya. Dan saya juga bingung kan, di Teknokrat itu tidak ada jurusan kimia Kak. Oh iya? Ya jadi mereka itu luar biasa, udah fokus ke jurusan lain tapi masih mau mengikuti bidang kimia gitu. Jadi sebenarnya yang lintas jurusan itu yang lebih luar biasa bagi saya. Pusingnya luar biasa gitu. Effortnya pasti lebih ya? Iya gitu. Mereka belajar udah kuliahnya di teknik elektro, ikut olimpiadanya kimia gitu. Itu bagi saya gimana gitu bagi ininya. Berarti mereka ada tim ikut olimpiade yang 4 bidang ini ada ya? Ikut ya? Walaupun teknik ya fokusnya ya?
teknik, matematika, ke sosial juga, bahasa Inggris dan sebagainya mereka itu. Fisika nggak ada? Fisika nggak ada. Berarti orang tekniknya ikut fisika? Kimia nggak ada ya. Jadi mereka memang mencari pembina-pembina khusus biologi, fisika, kimia itu dari luar. Gitu ya. Jadi untuk ONMIPA ini, ONMIPA itu Kak, berapa soal itu biasanya? Ya, ini gambaran dari pengalaman saya Kak ya. Yang kimia nih ya? Nah, kalau yang sekarang saya belum mengetahui karena yang sekarang ini kalau nggak salah daring gitu sistemnya. Nah, kalau saya dulu di tahun 2017, 2016 juga itu soalnya esai. Gitu. Esai 5 soal tapi beranaknya itu bisa nyampe F gitu. Dari A sampai F gitu, 1 soal aja gitu. Jadi dari soal pertama misalnya 1A itu akan berkaitan pada jawaban-jawaban berikutnya. Kalau di pertama udah salah itu berikutnya bisa mengikuti salah juga gitu. Saling terintegrasi dia. 5 soal aja, teh beranak? 5 soal, ada yang 6, ada yang ya rata-rata 5, 6, 7 gitu. Per bidang itu semuanya? Per bidang ya? Per bidang tadi 5 ya? Per bidang 4 karena biokim sama organik digabung. Oke, 4 bidang ya. Berarti ya sekitar 20 soal lah ya total ya. Kimia 20 soal. Oke. Ini kan ada beberapa, saya dengar emang kalau di fisika ada, di kimia ada, bidang-bidang yang sangat sulit orang males gitu. Iya, betul. Itu kalau di kimia bidang apa itu? Ya sebenarnya kalau refleksi dari teman-teman juga menyampaikan, khusus di kimia itu kimia fisik yang jadi Kimia fisik ya? Karena apalagi udah ketemu kuantumnya, kimia kuantumnya itu sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kimia fisik ini belajar apa sih Kak? Tentang apa itu? Iya, kalau untuk di kimia fisik sebenarnya materinya dari dasar ya. Ada mulai dari kimia fisik 1 sampai kimia fisik 3. Di kimia fisik 1 itu dia masih belajar tentang termodinamika. Sebenarnya kombinasi antara fisika dengan kimia. Termodinamika di mana termokimia juga masuk ke situ. Kemudian belajar tentang energi-energi, itulah hukum-hukum energi. Kemudian di kimia fisik 2 juga berkaitan dengan apa namanya kayak elektrokimia dan sebagainya dan turunannya gitu, banyak sekali. Kemudian termasuk kinetika kimia juga dipelajari di kimia fisik. Untuk di kimia fisik 3 ini yang lebih ini sebenarnya kompleks karena udah masuk ke kayak kimia kuantumnya gitu. Yang tadi yang dikenal ada rumus-rumus Schrödinger dan sebagainya itu. Oke. Kalau Kak Ganjar ini untuk next apa ini cita-citanya dan apa yang mau dicapai Kak? Ya sebenarnya untuk cita-cita selanjutnya itu udah ada, dimana untuk tahun ini memang udah saya memutuskan untuk lanjut studi S2. Insya Allah ini tanggal 4 nanti pengumuman beasiswa LPDP-nya, mudah-mudahan mohon doanya ya Kak ya. Mudah-mudahan bisa berhasil tahun ini dan bisa segera mulai perkuliahan juga S2. Kemudian nanti setelah lanjut S2, karena beasiswa LPDP itu mewajibkan untuk awardee-nya itu kembali mengabdi ke Indonesia, maka saya akan kembali lagi ke Provinsi Lampung. Tujuan saya sebenarnya pengen mendaftar menjadi dosen, khususnya nanti di Institut Teknologi Sumatera. Gitu. ITERA, betul. Kenapa saya milih di sana? Karena di sana kan universitasnya itu masih baru, bisa dianggap masih baru. Kemudian untuk dosen yang memiliki fokus yang saya ambil khususnya itu belum ada. Makanya saya ingin berkontribusi di institusi tersebut. Kemudian ya nanti sebuah proses yang dimana kewajiban seorang dosen lah menjalankan Tridharma perguruan tinggi, publikasi, penelitian dan sebagainya, kemudian nanti mengajukan jabatan fungsional, kemudian nanti serdos, kemudian nanti setelah serdos saya ingin melanjutkan studi S3 lagi, kemudian kembali lagi ke institusi saya, kemudian aktif menjalankan riset, dan jangka panjang saya sebenarnya saya pengen jadi profesor. Oke, jadi ingin berkarir sebagai akademisi ya? Oke. Tadi mau S2, rencana melanjut kemana Kak? Iya, ini insya Allah di UGM sebagai pilihan pertama. Oke.
di UGM. Ini kan beda jalur ya, LPDP untuk beasiswa, yang tes UGM beda lagi ya, beda ya? Beda ya. Ini mana dulu harus? Yang harus lulus dulu kah atau mana dulu? Ya, sebenarnya nggak ada pilihan khusus gitu, karena ada mau dia udah daftar kampus maupun mau beasiswa dulu, selalu ada privilege masing-masing. Kalau misalnya kita udah punya LOE namanya, kalau udah daftar kampus dapat LOE, maka itu tidak mengikuti tes tertulis dari LPDP-nya, jadi langsung wawancara gitu. Jadi setelah lulus beasiswa bisa langsung perkuliahan dimulai. Tapi kalau kayak saya itu saya daftar beasiswa dulu, kemudian nanti setelah beasiswa pengumuman baru saya daftar ke universitas, yang mana nanti mungkin bisa jadi intake perkuliahannya itu agak mundur lah gitu. Dari target tahun sekarang mungkin bisa jadi tahun depan baru mulai perkuliahan karena beberapa faktor pengumuman ini. Berarti lulus ini beasiswanya tetap mau nunggu lah beasiswanya ya? Iya. Walaupun 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nggak masalah? Ada jangka 2 tahun masih. Oh 2 tahun ya? Iya. Wajib ada lulus di S2 mana gitu ya? Iya, baik yang dalam negeri maupun luar negeri sama semua. Oke. Gimana tuh Kak, tes LPDP tahapannya gimana tuh? Ya, jadi untuk LPDP sebenarnya ini tes pertama juga, perdana juga. Pertama ya? Ya, sebenarnya persiapannya udah jauh-jauh hari gitu, dari saya dulu masih kuliah gitu. Administrasi yang pertama tahapannya, ya biasa mengisi form online dan sebagainya, buat esai sesuai dengan format yang diminta. Kemudian di tahap kedua itu ada namanya seleksi skolastik, yaitu kayak tes tertulis gitulah semacam. Macam TPS, TPA? Ya, TPS, ya TPA. Kemudian di situ nanti ada tes psikologi juga, gitu beberapa soal. Kemudian nanti setelah pengumuman itu setiap tahapan itu sistem gugur, gitu. Ininya nanti ada passing grade tertentu, walaupun memang nggak diberitahu, tapi kita nanya sebenarnya ke LPDP-nya kalau pengen tahu gitu. Nah kemudian nanti tahap terakhir kemarin itu adalah profiling dan wawancara. Berarti kakak udah tahap? Ini sudah selesai tahap profiling dan wawancara, tinggal nunggu pengumuman final. Diambil berapa itu Kak kuotanya? Ya kalau setahu saya untuk LPDP ini sebenarnya nggak ada kuota khusus. Selama mahasiswa tersebut untuk melanjutkan studi lanjut itu memang benar-benar sudah matang persiapannya dan memang layak untuk didanai, LPDP memang sebenarnya selalu akan mendanai dengan kriteria tertentu, tentunya yang diinginkan LPDP. Oke. Ya, jadi emang ya saya bisa bilang emang selalu ada kompetisi ya. Kan kompetisi juga nih ya. Berkompetisi ya. Ya. Saran kakak lah untuk generasi muda Indonesia nih, apa saran kakak? Ya, sebenarnya kalau saran saya, dari setiap orang tuh punya keunikan masing-masing. Tidak bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi carilah kayak semacam jati diri kalian tuh sebenarnya fashionnya di mana. Fokuslah pada hal tersebut dan itu jadikanlah kalau di di Jepang tuh ada namanya ikigai gitu. Jadi potensi yang kita punya, kemudian kalau memang itu bisa dikembangkan untuk menjadi sumber pendapatan, kembangkanlah itu gitu. Jadi harapan saya sebenarnya istilahnya jangan jadi pemuda-pemuda yang biasa-biasa saja gitu. Teruslah berkontribusi memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya gitu. Oke, kalau kakak passion di kimia ya? Ya, di kimia khususnya risetnya. Kan kimia Kak, kan ini juga tentang energi tadi ya. Ini saya baca-baca potensi ya tentang next kan pasti ada nanti mobil listrik ya. Kan ini potensi kita bisa memproduksi baterai, betul ya? Iya. Nah itu gimana Kak? Potensi kita Indonesia nih, apakah bahan bakunya banyak? Emang betul-betul peluang ini ya untuk kita? Ya, sebenarnya kapasitas saya untuk membicara tentang mobil listrik belum ada gitu, karena memang itu bukan bidang saya, bukan fokusnya di situ. Bidang saya di energinya itu adalah pembuatan biodiesel. Biodiesel? Ya, biodiesel atau kalau dikenal di SPBU itu adalah biosolar.
gitu. Nah, jadi fokusnya ke situ. Oh, bukan ke baterainya ya? Bukan. Gitu. Biodiesel ya? Iya, betul. Itu terbuat dari apa tuh, Pak? Iya. Jadi kalau riset saya itu membuat biodiesel memanfaatkan minyak nabati non pangan, yaitu khususnya minyak biji karet. Nah, kenapa saya memilih minyak biji karet? Karena untuk khususnya hingga saat ini yang kita tahu, kalau misalnya kita cari datanya gitu ya, bahwa biodiesel yang dibuat di Indonesia khususnya itu dari minyak sawit. Dan itu kan sebenarnya saling tumpang tindih antara kebutuhan minyak pangan dengan minyak untuk bahan bakar gitu. Nah, makanya waktu itu alternatifnya adalah mencoba mencari minyak yang tidak dikonsumsi oleh manusia gitu. Ya, salah satunya minyak biji karet waktu itu. Inovasinya di situ sebenarnya. Minyak biji karet. Iya. Itu masih proses penelitian apakah emang atau udah ada? Ya, sebenarnya kalau untuk risetnya dari seluruh dunia pun udah banyak gitu ya. Tapi dalam hal ini yang menjadi inovasi saya sebenarnya tidak hanya untuk memproduksi biodiesel dari minyak biji karetnya, tapi ada katalisnya gitu. Di situ juga berkontribusi ada inovasi yang saya angkat juga. Untuk katalisnya khususnya saya memanfaatkan sampah kaleng aluminium bekas gitu untuk memproduksi katalis tersebut. Nah, kalau untuk tahapan risetnya sebenarnya masih skala lab, artinya belum pernah dicoba untuk sampai ke aplikasi ke kendaraan seperti itu. Karena itu ranahnya beda, ranahnya bukan di kimia lagi sebenarnya. Kalau misalnya mau ke tahap uji aplikasi itu harus kolaborasinya sama orang-orang akademisi dari atau peneliti-peneliti dari teknik kimia seperti itu. Karena itu ranah mereka. Nah, itu makanya sebenarnya riset ini kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi perlu ada kolaborasi lintas ilmu. Betul. Dan pemerintah udah buat lembaga khusus ya, BRIN ya? Iya, betul. Situlah pusat penelitian. Kenapa ya Kak? Kok kan sumber daya alam kita kaya katanya, tapi kok kita melihat Indonesia ini kok masih gini-gini aja, nggak begitu maju. Itu menurut Kak Ganjar kenapa ya? Ya, sebenarnya kalau membicarakan tentang itu ya kompleks ya. Kompleks. Masalahnya kompleks gitu. Karena itu tadi ya, dengan bahan baku sumber daya alam yang melimpah sebenarnya memang kita tidak bisa secara individu atau secara institusi tertentu gitu untuk mengeksplorasi dari sekian banyak yang ada di negara kita gitu. Artinya itu tadi kuncinya sebenarnya kolaborasi untuk sama-sama punya satu tujuan untuk memajukan, memberikan manfaat khususnya untuk masyarakat. Nah, itu sebenarnya hal yang terus dirintis secara berkala gitu ya, baik dari pemerintah, institusi sebenarnya sudah berjalan. Ya, kita tidak bisa langsung melihat hasilnya, tapi mudah-mudahan ada sebuah proses itulah yang kita bisa mencapai ke sana. Dan Kak Ganjar ini sudah menuju ke sana juga ya, jadi solusi lah gitu ya. Difokuskan mau menjadi ilmuwan ataupun akademisi di bidang energi. Ya, energi dan pengelolaan sampah. Oke, good. Nah, ini Kak Ganjar perlu kita contoh nih. Jadi ada misi yang mulia ya, udah jelas misi peradaban inilah Kak Ganjar ya. Teman-teman perlu kita contoh, dan memang kita perlu misi spesifik yang membuat kita semangat bangun pagi ya. Iya. Ada yang mau kita capai ini misi strategik. Jadi tadi pesan dari Kak Ganjar adalah tiap kita unik ya. Yeah. Tiap kita unik dan temukan passion, dan fokuslah pada passion itu, gitu. Itu aja Kak Ganjar? Iya. Oke. Terima kasih Kak Ganjar atas waktunya ya. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan lulus LPDP. Amin. Kuliah di UGM dan bisa lanjut menjadi guru besar. Fokus, hebat, juara.